Regional Jabar 3 ya. Pak Tanu Miharja, Chapter Presiden Tenis Bandung ya? Ya, Regional Bandung, Jabar 3. Jabar 3. Oke, ya. Silakan Pak Tanu. Ya. Salam OTD, orang-orang terbagi dunia, salam sehat selalu. Terima kasih atas kesempatan dan kepercayaan yang sudah diberikan untuk saya bersaksi. Sebelumnya saya mau nyapa juga teman-teman yang dari tenis yang sudah mau gabung dengan kita, RVP Jabar 3, Pak Kiki, juga VREP saya, Pak Ferry. Kemudian member saya juga Pak Andri dan sama Pak Sony, terima kasih untuk kehadirannya. Malam hari ini saya mau bagikan mengenai di mana selama saya melayani Tuhan. Saya bersyukur Tuhan menempatkan saya dan mempercayakan saya ada di komunitas ini. Saya sangat berterima kasih untuk rekan-rekan yang sudah mempercayakan saya setelah saya melayani khususnya di chapter tenis. Saya mulai dipercayakan Tuhan sebagai chapter tenis 2019. Waktu itu saya mau mulai dikukuhkannya. Ya, saya melayani Tuhan sih, kalau saya boleh bilang realitanya bukan semakin enak. Justru ada beberapa proses yang terkadang harus saya hadapi, mungkin juga menyakitkan, tapi tangan Tuhan selalu menolong tepat waktunya. Di mana tahun kemarin COVID Delta menyerang keluarga kami juga, tepatnya 15 Juni 2021, mertua saya dipanggil Tuhan, dan 4 Juli 2001, mama saya juga Tuhan bawa pulang dengan waktu yang sangat berdekatan. Awalnya sih saya minta sama Tuhan, belas kasihan Tuhan, tapi saya nggak boleh egois, rencana Tuhan bukan rencana saya, dan saya merasa ada mujizat dalam hidup saya, walaupun di mana ada titik terendah, hati saya hancur, kehilangan orang-orang yang saya sangat cintai, saya kasihi, walaupun berat yang saya hadapi, tapi saya tetap bertahan. Itu yang mujizat, yang luar biasa yang saya alami. Saya tetap bilang, Tuhan Yesus itu baik, saya nggak pernah marah, saya nggak kecewa, saya tetap mengucap syukur. Sebelum saya dipercayakan Tuhan, baik di komunitas Full Gospel ataupun saya di gereja saya awalnya sih bukan siapa-siapa, tapi Tuhan panggil saya melayani itu. Saya percaya bukan suatu kebetulan, saya percaya karena suatu panggilan. Saya menyadari melayani bukan menjadi pimpinan, apalagi saya dipercayakan di Full Gospel ini, bagi saya suatu kehormatan. Saya percaya dipilih bukan karena saya ini hebat, tapi mungkin Tuhan menilai saya karena ketaatan saya, bukan juga karena mulia, tapi kesetiaan. Saya menyadari saya bukan suci, masih banyak kekurangan, kelemahan, dan yang terus saya harus belajar. Yang terpenting bagi saya tetap rendah hati, karena apa yang dipercayakan Tuhan bukan suatu kesombongan. Terkadang saya juga merasa bosan, ya, saya sadari itu suatu kewajaran karena hidup di dunia pasti ada rasa bosan. Bosan itu aja yang saya lakukan, tapi tidak boleh meninggalkan pelayanan saya meskipun keadaan juga tidak mendukung. Terkadang juga rasa timbul dalam pikiran, apalagi dengan kondisi di pekerjaan, terkadang ke bawah, bahkan ada rasa malas, ya. Mungkin teman-teman semua nggak tahu ya kalau di luar pulau, kalau di Bandung sendiri kondisi ekonomi usaha, kebetulan saya kerja di satu perusahaan itu omsetnya turun drastis, kadang-kadang juga ke bawah ke dalam pelayanan saya ke bawah lemas gitu, tapi saya harus tetap nggak boleh menyerah. Terkadang saya juga harus repot mungkinnya dalam pelayanan tetap, tapi saya harus kerjakan tanpa sewot. Situasi apapun tanpa disadari terkadang rasa emosi suka timbul, tapi saya jangan sampai lepas kendali. Saya harus tetap selalu mawas diri, bukan lupa diri, apalagi melarikan diri, ya, dari tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan buat saya di dalam pelayanan. Seringkali dihadapi dengan yang saya tak mengenakan gitu istilahnya, ya. Tapi saya harus tetap bersuka cita, saya tetap
terus dengan senyuman, karena akhir-akhir ini saya sering dijumpai orang yang sulit senyum ya, wajahnya penuh ketegangan, dengan emosi, cemas, ketakutan. Di dalam melayani Tuhan, saya harus diakui, justru saya harus membawa orang mengakui adalah Yesus adalah Tuhan, yang mengakui adalah Tuhan. Ya, di dalam pelayanan saya dulu pernah awal-awalnya pelayanan, kalau orang memuji saya merasa diri saya itu hebat, bukan membuat Tuhan itu yang hebat. Justru sekarang saya harus siap menerima kritikan, bahkan mungkin juga omelan, saya harus terima dengan kasih. Saya dipilih Tuhan, harus siap sangkal diri dan tahu diri, bukan bela diri. Meskipun suasana tak hangat ya, saya harus tetap bersemangat berdasarkan pengalaman selama saya melayani. Yang pasti Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kuasa, Tuhan terkadang kasih hikmat, baik kesaksian, komsel, Tuhan kasih petunjuk apa yang saya harus sampaikan. Saya pelajari berdasarkan pengalaman diri saya selama saya melayani. Saya nggak boleh baper, cepat putus asa. Saya juga nggak boleh pesimis, tapi harus optimis. Karena bagi saya sih, orang pesimis adalah orang yang selalu melihat kesempitan di tengah kesempatan. Tetapi orang yang optimis yaitu orang yang selalu bisa melihat kesempatan di tengah kesempitan. Orang yang optimis bisa melihat cakrawala yang peluang, orang pesimis melihat kejauhan dari takut akan masalah. Mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya bagikan. Semoga bisa jadi berkat. Tuhan Yesus berkati. Amin. Oke, thank you Pak Tanu. Oke, Bro Edi Jeng, silakan. Sama-sama. Thank you Bro Tanu atas kesaksiannya. Pertama, Sama-sama, Pak. Saya turut simpati ya Pak. Di Ya, masa COVID telah kehilangan orang-orang yang dicintai Pak. terima kasih. Tapi tetap rencana baiklah, semua kita serahkan ke Tuhan ya. Kalau masa proses ini Pak Tanu tetap masih dalam Tuhan, itu yang luar biasa Pak. Terima kasih. Karena kan kita nggak tahu ya rencana Tuhan sampai di mana gitu ya. Ya. Banyak orang dalam proses itu udah hilang dari Tuhan Pak. Tapi Pak Tanu masih tetap setia dalam Tuhan, masih melayani dalam Tuhan, itu udah poin plus sebagai satu ujian Pak. Ya. Oke, pertahanin terus Pak Tanu. Kita kasih, percaya Pak. Dan kita alami pasti pencobaan yang tidak melebihi daripada kekuatan kita. Ya, amin. Itu aja Pak Tanu dari saya. Ya, Bro Robertus, ada yang mau tambahkan? Strong in the Lord, itulah yang dihidupi oleh Pak Tanu ya saat ini ya. Kasih. Strong in the Lord. Dan saya nggak bisa lebih banyak komen lagi karena itu adalah sudah diberikan satu contoh sikap yang terbaik. Sebagaimana kita sebagai member Full Gospel menghidupi di Strong in the Lord itu ya. Kalau dari Pak Tanu sendiri, apa yang Pak Tanu sehari-hari lakukan? Bukan sehari-hari lah ya, yang Pak Tanu sering lakukan ke member, ke chapter untuk menghidupi supaya menularkan lah paling tidak di Strong in the Lord-nya Pak Tanu ini. Ya, kalau bagi saya sih yang penting saya harus mengenal lebih jauh sampai tahu ya bukan rumah aja ya, mengenal keluarganya. Bahkan yang terpenting bagi saya sih mengenal ulang tahun dia, dengan selalu mengucapkan saya kan ada grup ya, grup tenis gitu. Saya harus ingat member-member saya yang ulang tahun siapa, dan nggak boleh lupa gitu saya ngucapin. Terus kalau ada waktu ya saya japri, saya tanya kabarnya, keadaannya, pekerjaan. Ya meskipun saya sendiri kadang-kadang ya saya lagi ada masalah gitu, saya lagi ada trouble ya dalam pekerjaan terutama ya. Ya kadang-kadang juga saya ada timbul rasa kering gitu ya secara rohani, tapi saya nggak boleh memberikan kesempatan mematahkan, bahkan mencuri, iblis mencuri pelayanan saya. Itu Pak Robertus. Thank you Pak Tanu, Tuhan berkati selalu pelayanan Sama-sama, usahanya dan keluarga. Thank you. Terima kasih, Tuhan berkati. Oke, kita beri tepuk tangan buat Pak Tanu ya, teman-teman. Oke, saya undang